Pada video kali ini Bapak akan menjawab soal latihan ujian sekolah kelas 6. Akan ada soal dari nomor 1 sampai 25. Untuk soal esainya akan dibahas pada pertemuan tatap muka. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 ini materinya adalah tentang KPK ya. Contoh soalnya, Putra dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 3 jam, sedangkan Widi dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama itu 6 jam. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut bersama-sama adalah, kita coba dengan cara KPK ya. 3 berarti ini 1 ya, ini berarti ini 3, ini 2. Maka KPK-nya adalah 3 dikali 2, jawabannya 6. Jadi 6 jam. Selanjutnya soal nomor 2. Penduduk di suatu RT berjumlah 1520 orang. Jika jumlah penduduk yang lahir setiap tahun ada 10 orang, banyaknya penduduk RT tersebut setelah 6 tahun adalah, lihat di sini awalnya kan 1520 orang ya. Nah, kalau setiap tahunnya ada 10 orang, ketika 6 tahun berarti ada 60 orang ya. Tinggal dijumlahkan dengan 60. 60 itu asalnya dari 10 kali 6. Jumlahkan dengan penduduk yang sudah ada. Maka jumlahnya menjadi 1580 orang. Jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 3. Ibu membeli 3 kg telur dengan harga 30.000 per kilogram. Jika ibu membawa uang 100.000, sisa uang ibu setelah membayar adalah, harga 30.000 itu untuk 1 kilo. Berarti kalau 3 kg tinggal dikalikan 3 dikali 30.000. Berarti ibu harus membayar sebesar 90.000. Karena ibu membawa uang 100.000, maka kembaliannya adalah 10.000 ya, karena dia hanya membayar 90.000. Selanjutnya nomor 4. Sebuah perusahaan peternakan ayam menyeleksi 5.000 ayam. Ternyata terdapat 904 ayam yang kurang produktif. Ini mengenai selisih ya. Banyaknya ayam yang masih cukup produktif adalah, itu 5.000. Ternyata terdapat 904 yang kurang produktif. Maka ini harus tinggal dikurangi 904. Dikurangi ini 6 ya, pinjam ke sini. Ini kan 10. Berarti di sini 9. Di sini sisa 9 juga, di sini 4 ya. 9 0 di sini 4. Jadi jawabannya 4096. Cuman ini bentuknya bukan bilangan bulat, tetapi bilangan berpangkat. Kalian harus cek dulu dari setiap opsi ini, bilangan kubik ini, manakah yang hasilnya 4096. Tapi untuk menghemat waktu, caranya begini saja ya. Jadi 15 pangkat 3 itu kan artinya 15 kali 15 kali 15. Seperti yang sudah Bapak ajarkan waktu tatap muka, kalian cukup mengalihkan bilangan yang ada di satuannya atau bilangan belakangnya. 5 kali 5 25 kan, belakangnya 5. Berarti 5 kali 5 juga 25. Berarti hasilnya belakangnya pasti 5. Sedangkan yang kita inginkan belakangnya adalah 6. Kita coba 16 pangkat 3. 16 kali 16 kali 16. 6 kali 6 kan 36, belakangnya 6. Dikalikan 16 berarti belakangnya 6 juga. Makanya sudah pasti hasilnya yang ini ya, 16 pangkat 3. Lanjut, Ocha menjawab dengan benar 18 soal dan salah 5 soal. Dia tidak menjawab 2 soal. Jawaban yang benar diberi nilai 4, salah diberi nilai -2, dan tidak menjawab diberi -1. Nilai yang diperoleh Ocha adalah ini materi soal cerita tentang bilangan bulat. Kita data dulu yang benar, yang salah, dan yang kosong atau tidak diisi. Yang benar 18, yang salah 5, dan tidak jawab 2.
Nah, ini kalikan, berarti kalikan 4 skornya. Kalau ini kalikan min 2, kalau yang kosong dikalikan min 1. 18 kalikan dengan 4. 8 kali 4 32. 1 kali 4 4 tambah 3 itu 7. 5 kali minus 2 minus 10. 2 kali minus 1 minus 2. Kita jumlahkan. Nah, berarti kalau dibuat penjumlahan menyamping, berarti begini bentuknya. 72. Nah, ini kerjain dulu ya. Hutang 10, hutang 2, hutangnya 12. 72 hutangnya 12. Berarti jawabannya adalah sisa 60 atau 60. Berarti skor Ocha itu adalah 60. Selanjutnya nomor 6. Kebun bunga Bumaya berbentuk lingkaran dengan diameternya 21 meter. Luas kebun bunga Bumaya adalah, nah, luas lingkaran itu rumusnya Pi kali R kali R. Di soal itu tidak dalam bentuk jari-jari tapi diameter, maka jari-jarinya adalah 21 dibagi 2 ya. 21 dibagi 2 itu adalah 10,5 ya. Jadi ini pakai 22/7 ya. Kali ini 10,5 kali 10,5. 10,5 sebetulnya bisa habis dibagi 7. Coret ya. Nah, hasilnya itu adalah 1,5. Tuh. Berarti tinggal kalikan 22 kali 1,5 kali 10,5. 22 dikali 1,5 11 22 330. Coret karena 0 angka di belakang koma bilangkan 0 itu diabaikan ya. Berarti tinggal 33 kali 10,5. 33 kalikan 10,5. 3 kali 5 15. 0 kali 3 0 tambah 1 1. 1 kali 3 3. 3 kali 15 1 3 5 6 4 3. Komanya di sini. Jadi 346,5 meter persegi. Hasilnya ini. Bertujuh, volume suatu prisma yang tingginya, nah ini tinggi prisma ya, 6 cm adalah, nah ini volumenya. Luas alas, nah untuk mencari volume prisma itu rumusnya adalah luas alas kalikan tinggi prisma. Nah di sini volumenya sudah ada, nah luas alasnya belum ada. Untuk membalikan rumusnya berarti luas alas itu adalah volume prisma dibagi tinggi prisma. Volume prisma itu adalah 150 dibagi tingginya 6. 150 bagi dengan 6. 15 bagi 6 tidak ada yang pas, kita cari yang mendekati yaitu 2. Jadi setelah dikurangi hasilnya 3, turunkan 0-nya, 30 bagi 6 itu adalah 5. Jadi 150 dibagi 6 itu adalah 25 cm persegi. Ini adalah luas alas dari prisma. Lanjut nomor 8. Volume tabung yang berjari-jari 7 adalah ini, tinggi tabung. Nah, sebetulnya sama saja ya. Antara prisma dengan tabung sebetulnya rumusnya sama. Yang membedakan itu adalah bentuk luas alas. Karena tabung itu luas alasnya bentuk lingkaran, maka kalian harus cari tahu dulu luas alasnya ya. Jadi volume tabung itu rumusnya adalah PR kuadrat kali T. Nah volumenya sudah ada, nah tingginya belum ada. Nah untuk membalikan rumusnya berarti volume dibagi PR kuadrat, atau mau satu-satu juga boleh. Kalian cari dulu luas alasnya dulu, misalkan ini luas alas kan, nah, berarti PR kuadratnya kalian cari dulu. Berarti ini 22/7 dikali 7 dikali 7. 7-nya coret, 22 kali 7 154. Nah, pindah ke sini ya. Berarti volume tingginya adalah volume dibagi luas alas kan.
luas alasnya udah kita cari tadi 154. 4620 dibagi 154. Nah, berapakah ya? Ini kita dibagi, kita cek aja. Kita kalikan 154, kita kalikan dengan 3 dulu yang kecil ya. 12. Nah, ternyata sama, tepat ya. Berarti jawabannya memang dibagi 30 ya, karena dia ada angka nolnya. Berarti tingginya adalah 30 cm. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 9. Dari sebuah dispenser, Lani mengisi air ke dalam gelasnya. Jika gelas Lani terisi 800 ml dalam waktu 20 detik, maka debit. Nah, debit itu rumusnya adalah volume dibagi waktu ya. V itu volume, T itu waktu. Volumenya 800 dalam mililiter. Nah, ini dalam detik ya, 20. Ini gampang, nggak usah dikonversi, nggak usah dirubah-rubah lagi, langsung aja dibagi 800 bagi 20. Ini coret dulu nolnya. 80 dibagi 2 adalah 40 ya. 40 mililiter per detik. Jawabannya C. Nomor 10. Pak Karso, ketua RW di Kampung Baru, mengadakan pendataan keluarga yang memiliki anak yang masih bersekolah di lingkungannya. Data yang diperolehnya adalah sebagai berikut. Ini jumlah anak bersekolah itu 0. Jadi 4 keluarga ini tidak ada yang anak yang bersekolah maksudnya ya. Dari data di atas, jumlah keluarga yang menyekolahkan anaknya tidak lebih dari 2 orang. Tidak lebih dari 2 orang itu berarti tidak lebih dari 2 orang, maksudnya berarti kurang dari 2 masuk berarti ya. Nah, berarti ini 2 berarti masuk, berarti ini ditambahin ya, yang ini yang jumlah keluarganya 44 tambah 10 tambah 4. Jadi jawabannya 58 keluarga ya. Nah, ini harus tahu pengertian dari tidak lebih dari 2 orang. Tidak lebih 2 orang itu berarti 0, kan nggak lebih kan, 0 yang bersekolah, 1, 2 juga masuk ya. Nah, ini nggak boleh dihitung karena 3 itu lebih dari 2. Nomor 11. Dari data jumlah saudara yang dimiliki oleh 20 teman Andi adalah sebagai berikut. Dari data di atas, banyaknya teman Andi yang memiliki 3 saudara. Hitung aja yang lihat aja yang ada. Yang angka 3-nya ada berapa buah. Nah, ini kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, kalau untuk mencari persentase 5 dari, kan yang memiliki 3 saudara ada 5 orang ya. 5 dari jumlah seluruhnya. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di bawah juga ada 10, berarti 5 dari 20 ya. 5 orang dari 20 orang. Untuk kalau mencari persentase, kalian kalikan 100%. Jadi 5 kali 100 dulu boleh, atau 100 bagi 20 juga boleh. Kalau pengen gampang, ini coret dulu nolnya. 5 kali 10 itu 50, bagi 2 50, bagi 2 adalah 25. Nah, dalam hal ini 25%. Per 13 masih statistika ya. Berikut ini data sensus jumlah anggota keluarga di RT 10 Cipinang tahun 2008. Dari data atas, banyaknya jumlah warga. Nah, kalau jumlah kalian tinggal hitung aja, gampang ya. Hitung aja ini datanya ada berapa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, maaf, jumlah ya, maksudnya bukan jumlah datanya tapi jumlah warga. Jadi kalian harus menjumlahkan angka-angka yang di sini. Ya, nih kan jumlahkan aja boleh cara manual, enaknya kalian aja bagaimana ya, atau mau disortir dulu terserah. Karena ini angkanya kecil, lebih baik kita jumlahkan manual aja ya.
7 tambah 4 itu adalah 11, 12, 13 tambah 6, 19. Ini belum ya, 19 tambah, ini kita jumlahkan dulu, 19 tambah 19 itu adalah 38. Nah yang bawah kita jumlahkan 10, ini dengan ini jadi 16 dengan ini 20, 27 satu ya, 27, berarti ini 5 tambah 7 itu 12, 77 ya, jadi jawabannya adalah 77. Nomor 14 tentang perbandingan. Perbandingan umur Irma dengan kakaknya 5:7. Umur Irma dibandingkan dengan kakak ya, 5:7. Jumlah umur mereka adalah 60 tahun. Nah caranya adalah begini ya, 5 ini perbandingan itu adalah, yang namanya perbandingan itu angka terkecil ya. Nah ini bukan berarti kalau Irmanya usianya 5 tahun, tapi ini hanya sebatas perbandingan. Maka caranya lihat dulu data perbandingannya 5:7. Karena yang diminta di dalam soal, karena yang diketahui di soal itu adalah jumlah, nah, kalian jumlahkan dulu. 5 tambah 7 kan 12. Nah sekarang kita lihat perbandingannya 5:7 ya. Berarti misalkan kalau umur Irma 5 tahun, berarti kakaknya 7 tahun. Kalau jumlahin berarti 12 tahun. Nah kenyataannya di soal ya, jumlah umur mereka adalah 60. Nah berarti di sini kalian harus tahu, harus bisa menghitung angka di sini berapa dengan di sini berapa. Nah caranya kita lihat dari 12 ke 60 itu dikali berapa. Nah dikali 5 kan, berarti untuk mengisi sini kali 5 juga, berarti 7 kali 5 35, 5 kali 5 25. Maka umur Irma itu kan 25 dan umur kakaknya adalah 35. Maka jawabannya yang B ya. Kalau belum mengerti nanti kalian diulang-ulang saja untuk nomor 14 ini. Nah kalau tetap tidak mengerti bisa ditanyakan ke Bapak, nanti bisa lewat WA atau ketika les tatap muka. Oke, nomor 15. Sinta memiliki 6 meter pita. Ia membeli 3 gulung pita. Panjang setiap gulung pita adalah 1,5 meter. Panjang pita yang dimiliki adalah, awalnya kan 6 meter. Dia membeli 3 gulung. 3 gulung itu setiap gulungnya 1,5 meter. Berarti 3 kali 1,5 ya, 1,5 itu ya. Berarti 4,5 ini kan. Nah berarti nanti 6 tambah 4,5, tambahin dulu, jawabannya 10,5. 10,5 itu kalau dibuat desimal adalah 10,5 ya. Nah ini jarak sebenarnya dua buah kota adalah 90 km, skalanya sekian. Nah kalau jarak pada peta itu rumusnya adalah jarak dia sebenarnya dibagi skalanya. Nah jarak sebenarnya kan 90 kilo, tapi harus ke senti. Untuk menjadi senti tambahkan nolnya berapa? 5 ya. Nah 5 ini udah jadi senti. Bagi dengan skala yang dimaksud adalah yang ini ya, 1.800.000. Kita coret nolnya harus sama. Kalau di bawah kita coret 5, di atas juga harus 5. 90 dibagi 18. Nah kita bagi 2 dulu ya biar gampang, atau dibagi 9 ya. 90 bagi 9 adalah 10. 18 dibagi 9 adalah 2. 10 bagi 2 adalah 5 cm. 17. Hari membeli sebuah mangga dan sebuah paya. Berat mangga 600 gram, sedangkan berat paya adalah 1,5 kilogram. 1,5 kilogram itu kalau dibuat gram itu kan 1 gram itu 1000 ya, 1000 gram. Sedangkan setengah kilogram itu adalah
500 gram. Berarti sebetulnya 1,5 kilogram itu setara dengan 1.500 gram. Maka perbandingan ya, ini mangga, yang ini pepaya. Mangganya 600 gram, pepayanya 1.500 gram. Untuk membuat perbandingan, 0 yang sama boleh kita coret. Berarti nanti akan menjadi perbandingan 6:15. Nah, kita bagi dengan angka yang bisa membagi 6 dengan 15. Itu adalah angka 3. 6 bagi 3 adalah 2. 15 bagi 3 adalah 5. Jadi perbandingannya adalah 2:5. Jika titik, nah ini tentang koordinat ya nih. Bapak buat dulu menggunakan diagram Kartesius ya. Sebetulnya bisa aja dikira-kira sebetulnya. Nah, tapi ini biar lebih tepat. Kita temukan angka-angka dari titik-titik yang ada di sini. Nah, minus 5,0 berarti di sini. 1, 2, 3, 4, 5 di sumbu X. Ini minus 5,0 tuh di sini. Minus 3,0 berarti di sini. Min 1, min 2, min 3. Nah, ini min 3,0. Min 3,3, min 3,3 itu di sini. Min 3-nya di sini, 3-nya di sini, sumbu Y yang 3-nya berarti di sini. Nah, ketika kita hubungkan titik-titik yang ini akan menjadi apa? Akan menjadi segitiga siku-siku ya. Ini segitiga siku-siku. Itu jawabannya adalah yang C ya, yang segitiga siku-siku. Luas bangun yang dibentuk dengan menggunakan titik. Nah, kita bikin lagi ya, atau kalau tidak menggunakan buku berpeta karena tidak boleh bawa misalkan ya, kita menggunakan kira-kira aja ya. 2,1 di sini ya, ini 2, satunya di sini. Berarti titik A-nya di sini. B 7,1 berarti kita lanjutkan lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini angka 7,1 masih di sini. Ini B 7,4 berarti di sini. Nah, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini titik C ya, ini 7,4. Dan titik D adalah 2,4 berarti di sini. Nah, jadi ketika dibuat garis ya, disambung-sambungkan akan menjadi persegi panjang. Pertanyaannya bukan bangun apa, tetapi luasnya berapa. Luas panjang luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Panjangnya di sini, dari sini ke sini berapa ya? Berapa kotak ya? Nih, hitung aja nih, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kalikan lebarnya itu dari sini ke sini. 1, 2, 3 ya. 3. 5 kali 3 adalah 15. Jawabannya 15 satuan luas. 20. Titik A terletak 6 satuan di sebelah kanan titik O. Nah, contoh ya gini. Kira-kira aja dulu ya. Titik A ini 6 satuan di sebelah kanan O tuh di sini. Titik pusat. Di sebelah kanan titik O berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Dan 3 satuan di atas titik O berarti di atas lagi 1, 2, 3. Nah, di sini. Nah, titiknya di sini. Maka koordinat titik A adalah 6,3. Nomor 21. Ini masih tentang diagram Kartesius. Titik A 4,1. 4,1 berarti sini 1, 2, 3, 4,1. Ini titik A. Titik C 1,4, 1,4, 2, 3, 4 berarti 1,4 tuh di sini 1,4. Jadi untuk menggambar titik itu, ini di X dulu posisinya, yang datar X itu ya, atau yang horizontal. Ini yang Y yang ke atas ini. Nah, ini titik titik C ya. Nah, titik B nya di mana? Kalau untuk membentuk segitiga siku-siku ini kelihatan kan, pasti di sini kan. Nah, ini pasti titik B nya di sini. Nah, akan menjadi segitiga siku-siku. Berapa ini? Ini 1,1 ya. Lanjut. Nilai ulangan matematika Rani ada sekian. Rata-ratanya adalah, nah untuk rata-rata
Bisa kan? Nah, kita jumlahin semuanya ya. Memang agak ribet ya, rata-rata itu harus menjumlahkan semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semuanya ada 7 dari ini. Kita jumlahkan dulu. Ini 20 ya, ini 20, ini 16, berarti 36. Nah, 7 tambah 9 itu berapa? 16 ya, berarti 525 ya, dibagi dengan 7 ya. Ini 7 berarti ya, 9 coret ya. 12 kurang 9 itu berapa? 3 ya, 35 bagi 75 jawabannya ya. Nah, rata-rata itu masih ingat kan? Nah, banyak kalian jumlahkan dulu, ini jumlahkan ya, dibagi dengan banyaknya data ini. Banyak data kan 7. Kita jumlahkan tadi ya, dibagi 7 jadi 700 tadi berapa ya? Nah, ini 525 dibagi 7, jawabannya 75 ya. Itu caranya. Lanjut ke nomor 23. Siswa kelas 6 SD Banjaran terdiri 20 perempuan dan 25 laki-laki. Saat penimbangan, ini rata-rata gabungan ya. Ini kita skip dulu ya, rata-rata gabungan ya. Nanti ini karena ini materinya belum Bapak ajarkan di offline, nanti Bapak ajarkan di tatap muka. Kita skip dulu ya. Oke. Nampaknya memang sudah berakhir soalnya ya. Oke, nanti untuk materi lebih lanjut, nanti ada IPA-nya juga Bapak akan ajarkan untuk soal latihan soal US ya. Nah, ini adalah materi untuk minggu yang Hari Raya Idul Fitri yang kemarin. Maaf baru Bapak posting. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.